Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 4. Apa yang akan kita pelajari? Iya, hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, mengidentifikasi kondisi geografis Indonesia. Kedua, menyebutkan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang ketiga, membaca bacaan tentang sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Tata letak bangunan, sanitasi jalan, dan pembuangan limbah kandang kelinci Pak Rudi sangat rapi. Dengan demikian, setiap pengunjung yang datang akan merasa nyaman. Sebelum membangun kandang kelinci, Pak Rudi telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan membuat denah. Nah, contoh denah kandang kelinci yang dibuat oleh Pak Rudi bisa kamu lihat. Yang atas sendiri ada tempat pakan dan minum, kemudian indukan A, indukan B, dan indukan C. Kemudian di tengah-tengah tempat pembuangan kotoran. Nah, di sini ada penampungan air seni dan penampung kotoran. Selanjutnya, yang sampingnya ada kandang pembesaran dan pejantan. Nah, yang paling bawah sendiri tempat pakan dan minum. Tahukah kamu apa itu denah? Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia dengan menggunakan peta. Dengan peta, kita juga bisa mengetahui kondisi geografis negara Indonesia. Amatilah peta pada pembelajaran sebelumnya. Tuliskan kondisi geografis wilayah Indonesia, khususnya kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Ya, disajikan dalam bentuk tabel. Nah, yang pertama ada Pulau Sumatera. Kondisi geografis berdasarkan peta. Pulau Sumatera merupakan pulau terluas kelima di dunia. Nah, batas-batas Pulau Sumatera, sebelah barat ada Samudra Hindia, sebelah timur Selat Karimata, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah utara Laut Cina Selatan dan negara Malaysia. 3. Nama pantai di Sumatera ada Pantai Iboi Aceh, Pantai Sorake Pulau Nias, Sumatera Utara Pantai Trikora, Kepulauan Riau Pantai Pasir Putih, Lampung Pantai Tanjung Tinggi, Kepulauan Belitung. Nama laut di Sumatera yakni ada Laut Indonesia, Selat Bangka, dan Selat Malaka. Dataran rendah di Sumatera, bagian timur Sumatera adalah sebagian besar berupa hutan rawa dan merupakan dataran rendah yang sangat luas. Dataran rendah di Sumatera Utara yaitu Meulaboh dan Singkil. Di Sumatera banyak terdapat gunung berapi aktif seperti Marapi, Talang, Sinabung, dan lain-lain. Yang kedua ada Pulau Jawa. Kondisi geografisnya, Pulau Jawa merupakan wilayah terluas kelima di Indonesia dan merupakan pulau terbesar ke-13 di dunia. Batas-batas Pulau Jawa yaitu utara, Laut Jawa dan Pulau Kalimantan, sebelah timur Selat Bali dan Pulau Bali, sebelah selatan Samudra Hindia dan Kepulauan Cocos Australia, sebelah barat Selat Sunda dan Pulau Sumatera. Nama pantai yang ada di Pulau Jawa yakni Pantai Pangandaran, Jawa Barat, Pantai Carita, Banten, Pantai Anyer, Banten, Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Nama laut di Pulau Jawa ada Laut Jawa, Samudra Indonesia, dan Selat Sunda. Nama dataran rendah di Pulau Jawa ada Dataran Rendah Surakarta, Dataran Rendah Semarang, dan Dataran Rendah Madiun. Nama gunung yang ada di Pulau Jawa, Gunung Ciremai, Gunung Papandayan, Jawa Barat, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Jawa Tengah,
Gunung Lawu, Gunung Ijen, Jawa Timur. Nah, yang ketiga ada Pulau Kalimantan. Kondisi geografisnya, Kalimantan merupakan pulau terluas kedua di Indonesia dengan luas 785.753 km persegi. Batas-batas Pulau Kalimantan, sebelah barat ada Selat Karimata, sebelah timur Selat Makassar, sebelah selatan Laut Jawa, sebelah utara negara Malaysia. Nama pantai di Kalimantan antara lain Pantai Amal Tarakan, Pantai Mangkupadi, Pantai Sungai Taiwan atau Sute, Pantai Batu Lamampu, dan Pantai Kayu Angin. Nama laut di Kalimantan ada Selat Makassar, Laut Cina Selatan. Kemudian dataran rendah di Kalimantan ada dataran rendah Kapuas, dataran rendah di antara pegunungan Muller dan Squaner dengan pegunungan Meratus, dataran rendah Sungai Mahakam di sebelah timur. Nama gunung di Kalimantan, Gunung Palung di Kalimantan Barat, Gunung Bukit Raya di Kalimantan Tengah, Gunung Liang Pran di Kalimantan Timur, Gunung Halau-Halau Kalimantan Selatan. Nah, yang keempat ada Pulau Sulawesi. Kondisi geografisnya, di Indonesia Pulau Sulawesi merupakan pulau terbesar keempat setelah Kalimantan, Papua, dan Sumatera. Batas-batas Pulau Sulawesi, sebelah barat Selat Makassar, sebelah timur Pulau Halmahera dan Laut Arafuru, sebelah selatan Laut Bali dan Laut Jawa, sebelah utara Laut Filipina. Dataran rendah di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat di wilayah bagian selatan dan pesisir pantai, seperti Maros, Pangkep, Baru, Parepare, Pinrang, Polmas atau Polewali, Mamasa, Majene, Mamuju, Ujung Pandang, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukamba, Selayar, dan lain-lain. Nama laut di Sulawesi yakni Selat Makassar, Laut Flores, dan Laut Banda. Yang kelima, nama pantai di Sulawesi ada Taman Nasional Wakatobi, Pantai Nirwana, Pantai Lakeba, Pantai Kamali, Pantai Waleng Kabula. Di Sulawesi terdapat 41 gunung, antaranya Gunung Ambang, Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur, Gunung Awu, Kepulauan Sahinge, Gunung Bawah Karaeng, Gunung Boli Yohuto, Kabupaten Gorontalo, Gunung Lokon. Yang kelima ada Pulau Papua. Kondisi geografis, luas wilayah Pulau Papua adalah 890.000 km persegi. Selain itu, Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland yang ada di Denmark. Batas-batas Pulau Papua, sebelah barat Laut Arafuru dan Laut Banda, sebelah timur negara Papua Nugini, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah utara Laut Filipina. Nama-nama pantai di Papua, Pantai Teluk Triton di Kaimana, Pantai Pulau Venu, Pantai Yenbeba, Pantai Bakaro, Pantai Kaironi, Pantai Pulau Nama laut di Papua yakni Laut Arafuru, Samudra Pasifik Selatan, dan Teluk Cendrawasih. Dataran rendah yang ada di Pulau Papua yaitu dataran rendah pesisir bagian selatan Papua, dataran rendah pesisir Arafura, dataran rendah pesisir Transvaal, dataran rendah pesisir Teluk Papua, dataran rendah pesisir barat Laut Papua. Nama-nama gunung di Papua yakni Gunung Puncak Jaya 4.860 mdpl, Gunung Puncak Trikora 4.730 mdpl, Gunung Puncak Idenburg 4.643 mdpl, Gunung Dom 1.332 mdpl, Gunung Derabaro 4.150 mdpl, Gunung Yamin 4.595 mdpl. Yang keenam, Pulau Sumbawa. Kondisi geografis, Pulau Sumbawa merupakan pulau terbesar di Nusa Tenggara Barat. Luas dari Pulau Sumbawa ini adalah 15.448 km persegi, sehingga luasnya hampir 75% luas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Batas-batas Nusa Tenggara yakni sebelah utara Laut Flores, sebelah barat Laut Timur, sebelah selatan Samudra Indonesia, sebelah timur Laut Bali. Nama-nama pantai ada Pantai Selang Belanak, Pantai Seger,
Pantai Gilimeno, Pantai Senggigi, Pantai Pulau Kenawi, Pantai Pulau Moyo. Nama-nama laut ada Laut Sawu, Laut Flores, Laut Timur, Laut Bali, dan Samudra Hindia. Nama dataran rendah kebanyakan terdapat di daerah pantai di sekeliling teluk dan lembah-lembah seperti di Lombok, Sumbawa, dan Flores. Nama-nama gunung ada Gunung Iliboling, Gunung Ineri, Gunung Kelimutu, Gunung Batutara, Gunung Egon, dan Roka Tenda. Setelah kamu mengetahui kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia, buatlah kesimpulan kondisi geografis wilayah Indonesia secara umum. Bandingkan hasil kesimpulanmu dengan temanmu. Mintalah pendapat dan penjelasan dari bapak atau ibu guru. Kondisi geografis wilayah Indonesia adalah kepulauan dengan 2/3 wilayahnya berupa perairan. Bentang alam Indonesia sangat lengkap dan bervariasi mulai dari pantai, dataran rendah, lembah, padang rumput, rawa, sungai, hutan, dataran tinggi, bukit dan perbukitan, serta gunung dan pegunungan. Di Indonesia juga banyak terdapat gunung berapi, danau, dan sungai, baik sungai besar maupun kecil, sungai panjang ataupun pendek. Antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya memiliki karakteristik kondisi geografis yang berbeda-beda, demikian pula dengan hasil alamnya. Setelah kamu mengetahui kondisi geografis wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT dan RW ataupun tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Nah, ini kamu bisa menggambarnya secara bebas, tergantung tempat tinggalmu. Luas, letak, dan kondisi geografis negara Indonesia merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya. Namun demikian, semuanya itu harus didukung dengan perilaku dan sikap positif yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sikap dan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila akan menjadi penghambat pembangunan nasional. Gotong royong modal dasar pembangunan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama sehingga muncul solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama, memeras keringat bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional, karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik, tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Nah, sebutkan ide pokok paragraf masing-masing paragraf pada teks gotong royong modal dasar pembangunan. Ya, paragraf 1, ide pokoknya, gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Paragraf 2, dalam gotong royong tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Sedangkan paragraf 3, prinsip-prinsip dalam gotong royong bisa menjadi modal pembangunan nasional. Berdasarkan ide pokok berikut, kembangkan menjadi sebuah paragraf. Ya, ide pokok, musyawarah mufakat, yakni nilai luhur bangsa yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Paragrafnya, musyawarah mufakat, yakni nilai luhur bangsa yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui musyawarah mufakat, keputusan sanggup diambil secara bersama atas dasar saling menghargai dan menghormati. Melalui musyawarah mufakat, sanggup menghindarkan dari sikap egois,
sikap suka memaksakan kehendak, serta tidak menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Selanjutnya, ide pokok kedua, kebebasan memeluk agama atau iktiqad, yakni hak setiap warga negara. Paragrafnya, kebebasan memeluk agama atau iktiqad yakni hak setiap warga negara. Hak orang lain wajib kita hargai dengan cara saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita dihentikan memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.